Pemikiran sosialis awal mengambil pengaruh dari beragam filsafat, seperti republikanisme sipil, rasionalisme pencerahan, romantisisme, bentuk-bentuk materialisme, kekristenan baik Katolik dan Protestan, hukum alam dan teori hak-hak kodrati, utilitarianisme, dan ekonomi politik liberal. Pandangan inti ini mempengaruhi ilmuwan sosial awal seperti Peter Kropotkin sampai teknokrat seperti Henry de Saint-Simon. Tujuan fundamental sosialisme adalah untuk mencapai tingkat lanjut dari produksi material. Dan oleh karenanya, produktivitas, efisiensi, dan rasionalitas yang lebih besar dibandingkan dengan kapitalisme dan semua sistem sebelumnya. Di bawah pandangan bahwa perluasan kemampuan produktif manusia adalah dasar bagi perluasan kebebasan dan kesetaraan di dalam masyarakat. Banyak bentuk teori sosialis berpendapat bahwa perilaku manusia sebagian besar dibentuk oleh lingkungan sosial. Khususnya, sosialisme berpendapat bahwa adat istiadat, nilai-nilai, sifat-sifat kultural dan praktik ekonomi adalah ciptaan sosial dan bukan hasil dari hukum alam yang kekal. Objek kritiknya oleh karena itu bukanlah keserakahan atau kesadaran manusia, tapi kondisi material dan sistem sosial buatan manusia, yaitu struktur ekonomi masyarakat, yang memunculkan masalah sosial dan inefisiensi. Bertrand Russell, yang seringkali dianggap sebagai bapak filsafat analitik, diidentifikasi sebagai sosialis. Russell menentang aspek perjuangan kelas Marxisme, memandang sosialisme semata-mata sebagai penyesuaian relasi ekonomi untuk mengakomodasi produksi mesin modern demi keuntungan seluruh umat manusia melalui pengurangan progresif waktu kerja yang diperlukan. Kaum sosialis memandang kreativitas sebagai aspek esensial dari sifat manusia dan mendefinisikan kebebasan sebagai keadaan di mana individu dapat mengekspresikan kreativitas mereka tanpa hambatan, baik dari kelangkaan materi atau institusi sosial yang koersif. Konsep sosialis atas individualitas dengan demikian terkait dengan konsep ekspresi kreatif individu. Karl Marx percaya bahwa perluasan tenaga produktif dan teknologi adalah dasar bagi perluasan kebebasan manusia, dan bahwa sosialisme sebagai sistem yang konsisten dengan pengembangan teknologi modern dapat memungkinkan berkembangnya individualitas bebas melalui pengurangan progresif waktu kerja yang diperlukan. Pengurangan waktu kerja yang diperlukan sampai minimal akan memberikan individu kesempatan untuk mengejar pengembangan kepribadian dan kreativitas mereka yang sebenarnya. Konsepsi sosialisme Marxis adalah bahwa fase sejarah tertentu yang akan menggantikan kapitalisme dan didahului dengan komunisme. Karakteristik utama dari sosialisme, terutama yang dipahami oleh Marx dan Engels setelah Komun Paris 1871 adalah bahwa kaum proletar akan mengontrol alat-alat produksi melalui negara buruh yang didirikan oleh para pekerja di kepentingan mereka. Kegiatan ekonomi masih akan diatur melalui penggunaan sistem insentif dan kelas sosial masih akan ada, tetapi untuk tingkat yang lebih rendah dan berkurang di bawah kapitalisme. Marx berpendapat bahwa kekuatan produktif material dibawa ke dalam kehidupan oleh kapitalisme yang didasarkan pada masyarakat koperasi karena produksi telah mencakup massa sosial. Sedangkan kegiatan kolektif kelas pekerja bertujuan untuk membuat komoditas, tetapi dengan kepemilikan pribadi. Konflik antara upaya kolektif di kalangan pabrik-pabrik besar dan kepemilikan pribadi akan membawa keinginan kesadaran dalam kelas pekerja untuk membangun kepemilikan kolektif sepadan dengan upaya kolektif pengalaman sehari-hari mereka.